Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, senang kembali menyapa Anda melalui perkuliahan daring di mata kuliah Ekonomi Internasional. Apa kabar Anda pada hari ini? Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring di mata kuliah Ekonomi Internasional. Saudara, pada hari ini kita akan belajar dengan topik perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Pada kajian kita hari ini, kita akan melihat dampak yang terjadi di sebuah negara terkait dengan perdagangan negara itu terhadap negara lain. Dampaknya bisa kita analisis pada perubahan konsumsi, produksi, bahkan harga yang berlaku di sebuah negara. Nah, bagaimana penjelasan lebih lengkap tentang materi perkuliahan kita pada hari ini? Silakan Anda simak video penjelasan materi kuliah kita dengan lengkap. Saudara, perdagangan internasional antar negara tentu berdampak pada masing-masing negara yang melakukan hubungan dagang. Dampak itu bisa bersifat positif, namun juga bisa bersifat negatif. Nah, dampak yang akan terjadi di negara yang melakukan hubungan dagang, kalau kita lihat sisi positifnya, yang pertama adalah melalui perdagangan internasional, maka setiap negara bisa terpenuhi kebutuhan domestiknya. Maksudnya adalah bahwa setiap negara di dunia ini tentu tidak mampu mencukupi kebutuhan domestiknya dari produksi dalam negerinya semata. Namun, membutuhkan produk lain dari negara lain. Kita ambil contoh misalnya Indonesia membutuhkan produk gandum, tetapi di dalam negeri tidak bisa atau belum menghasilkan gandum. Maka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor gandum dari Amerika atau beberapa negara penghasil gandum lainnya. Nah, berarti melalui perdagangan internasional, Indonesia atau kebutuhan domestik dalam negeri di Indonesia bisa terpenuhi. Yang kedua, dapat meningkatkan cadangan devisa. Ini terutama untuk negara eksportir. Ya, setiap kita melakukan kegiatan ekspor, balas jasanya tentu pendapatan dalam bentuk mata uang asing. Nah, mata uang asing ini menjadi ukuran devisa di masing-masing negara. Sehingga semakin banyak cadangan mata uang asing di setiap negara menunjukkan cadangan devisa di negara tersebut semakin tinggi. Lalu melalui perdagangan internasional juga memungkinkan adanya capital inflow, yaitu masuknya modal asing dari luar negeri. Nah, dengan adanya capital inflow ini bisa menjadi penggerak kegiatan atau penggerak motor perekonomian sebuah negara. Ya, karena capital adalah salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Ya, jadi tidak hanya capital yang dihasilkan dalam negeri, ya, tetapi juga bisa dibantu atau didorong oleh kapital yang berasal dari luar negeri, ya, disebut dengan modal asing. Kemudian melalui hubungan dagang juga memunculkan transfer teknologi, ya, dari negara penghasil teknologi ke negara pengguna. Nah, dengan adanya transfer teknologi ini maka akan berdampak kepada mutu produk yang akan semakin membaik. Nah, kalau misalnya tidak ada hubungan dagang, tentu proses transfer teknologi ini tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu, dengan adanya perdagangan internasional bisa berdampak kepada peningkatan mutu produk yang semakin membaik. Lalu, pihak perbankan juga akan menyesuaikan diri dengan kondisi atau situasi perdagangan yang berlangsung antar negara. Ya, jadi bank sebagai lembaga yang akan menjadi
atau sebagai lembaga keuangan ya untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya, maka perbankan harus melakukan inovasi-inovasi untuk semakin memberikan pelayanan yang baik kepada para nasabah. Kemudian melalui perdagangan internasional juga bisa semakin mempererat hubungan persahabatan antar negara. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan China, dan beberapa negara lain yang memiliki hubungan dagang dengan Indonesia. Kemudian dengan adanya perdagangan bisa mendorong peningkatan kemakmuran. Ya, jadi bisa nanti kita akan gambarkan dampaknya pada produksi, kemudian dari produksi akan berdampak kepada pendapatan, dan pendapatan bisa meningkatkan kesejahteraan. Ya, jadi melalui perdagangan internasional memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat di masing-masing negara yang melakukan hubungan dagang. Lalu kalau kita lihat teori, misalnya kita lihat teori klasik ya, bahwa perdagangan internasional ini menurut teori klasik adalah menjadi engine of growth atau motor penggerak perekonomian. Karena melalui perdagangan internasional ya, selain bisa membutuh atau bisa melakukan kegiatan atau bisa mengimpor barang-barang modal ya, dengan adanya perdagangan internasional kelebihan supply dalam negeri bisa ditampung oleh pasar di luar negeri, sehingga bisa memacu proses produksi di dalam negeri yang bisa menggerakkan tingkat output, lalu kemudian bisa meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Nah, sehingga bahwa menurut teori klasik ya, perdagangan internasional ini merupakan engine atau mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Kemudian setiap negara tentu akan mengekspor produk yang memiliki comparative advantage yang tinggi ke negara lain, serta mengimpor produk yang artinya menghentikan produksi produk yang tidak memiliki comparative advantage atau tidak memiliki keunggulan komparatif. Atau bahasa sederhananya bahwa negara atau setiap negara akan mengirim produk, mengekspor produk ke negara lain apabila produk tersebut dihasilkan dengan biaya yang lebih murah, yang lebih efisien. Ya, artinya memiliki comparative advantage, keunggulan komparatif. Serta akan membeli produk-produk dari luar negeri apabila produk tersebut dihasilkan dalam negeri dengan biaya yang lebih mahal. Nah, jadi itu dampak yang terjadi dengan adanya perdagangan internasional. Dan kemudian pada akhirnya bahwa perdagangan internasional ini nanti akan bisa mendorong potensi pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Ya, jadi ada banyak studi yang melakukan kajian dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, hasil studinya menunjukkan bahwa betul dengan adanya perdagangan internasional menyebabkan pertumbuhan ekonomi setiap negara bertumbuh positif dan stabil. Jadi bahwa perdagangan internasional ini memang memiliki dampak yang positif ya pada perekonomian setiap negara yang melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Nah, di balik dampak positif yang terjadi melalui perdagangan internasional, ada juga sisi negatif atau dampak negatif yang terjadi dengan adanya perdagangan internasional. Dampak negatif yang terjadi yang pertama adalah melalui perdagangan internasional atau dengan adanya perdagangan internasional, maka memungkinkan atau menyebabkan ketidakmerataan atau disparitas antar negara. Ya, jadi kadang-kala kita mendengar bahwa negara maju semakin maju dan negara miskin semakin miskin. Ya, dengan adanya perdagangan internasional. Ya, jadi ini juga sisi negatif yang terjadi. Ya, jadi negara-negara yang tidak memiliki sumber daya
yang cukup banyak ya atau yang baik, maka tentu akan kalah bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki sumber daya yang handal, dan tentu akan kalah bersaing dengan negara tersebut. Ya, oleh karena itu maka dengan adanya perdagangan internasional ini, ya kita kenal adanya negara maju, lalu ada negara berkembang, dan ada negara miskin. Nah, ini adalah gambaran disparitas atau ketidakmerataan ekonomi antar negara di dunia. Tentu ini sebagai salah satu dampak atau penyebabnya adalah karena ada perdagangan internasional. Yang kedua, karena ekspor di negara berkembang itu kan umumnya didominasi oleh komoditi primer seperti dari sektor pertanian, pertambangan, ya, yang mana produk-produk primer ini ketika diekspor nilai tambahnya sangat kecil dibandingkan dengan produk yang diekspor oleh negara-negara maju yang bersifat capital intensif, ya, sehingga hasilnya atau nilai barangnya umumnya relatif lebih mahal, begitu. Nah, oleh karena itu maka dengan adanya perdagangan internasional, term of trade atau nilai tukar atau dasar tukar di negara berkembang umumnya menurun dibandingkan dengan term of trade di negara maju. Ya, penyebabnya adalah itu tadi, kalau di negara berkembang atau di negara miskin umumnya produk yang diekspor itu adalah produk primer seperti produk pertanian yang gambarannya adalah lebih banyak atau bersifat labor intensif, ya. Sedangkan kalau misalnya produk di negara maju adalah produk yang capital intensif, sehingga nilai tambah dari produk yang dijual oleh negara maju umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk komoditi primer atau produk komoditi pertanian yang dihasilkan di negara-negara maju berkembang dan negara miskin. Nah, jadi ini yang terjadi dengan adanya perdagangan internasional, ya, yaitu menurunkannya atau menurunnya term of trade di negara-negara berkembang. Kemudian dengan adanya perdagangan internasional membuat persaingan antar perusahaan itu semakin ketat. Ya, jadi apalagi kalau misalnya sebuah negara sudah open trade, ya, atau sudah masuk dalam kawasan perdagangan bebas, maka ya negara tersebut atau para pelaku usahanya harusnya bersaing dengan negara-negara lain di luar negeri. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara negara maju dan negara berkembang, ya, perusahaan negara maju ini kan relatif lebih kuat, ya, lebih kompetitif karena itu tadi lebih banyak menggunakan teknologi dibandingkan dengan tenaga kerja. Nah, oleh karena itu bahwa di negara berkembang, ya, akan menyebabkan persaingan usaha yang semakin ketat, dan bahkan tidak jarang, ya, negara berkembang ketika dia masuk ke perdagangan bebas, ya, kalau tidak siap banyak perusahaan yang harus gulung tikar karena kalah bersaing dengan negara lain, dengan negara yang sudah maju. Nah, termasuk juga dengan tenaga kerjanya atau pasar tenaga kerjanya, ya. Jadi kalau sudah masuk kawasan perdagangan internasional, ya, nah setiap calon tenaga kerja ini ya harus mampu bersaing, dengan calon tenaga kerja dari luar negeri atau dari negara lain. Berarti dari segi kemampuan, ya kan, kualitas dan sebagainya, ini menjadi faktor penentu tenaga kerja tersebut diterima atau tidak. Nah, ini karena adanya perdagangan internasional. Kemudian adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain atau dependensi sebuah negara dengan negara lain. Ya, apabila produk tersebut memang
tidak bisa dihasilkan di negara importir, ya, dan penduduk atau masyarakat di negara importir itu memang membutuhkan produk tersebut, ya, maka berarti bahwa ada sifat dependensi terhadap negara eksportir. Ya, jadi negara importir memiliki ketergantungan dengan negara eksportir. Ya, begitu kira-kira. Ketergantungan itu bisa dari segi harga, dari segi kualitas, ya, dari segi varian produk dan beberapa faktor lain yang turut menentukan hal tersebut. Nah, itu. Kemudian dengan adanya perdagangan internasional juga itu bisa memunculkan dominasi ekonomi oleh negara yang lebih maju. Ya, jadi negara-negara miskin atau negara berkembang yang tidak mampu bersaing dengan negara maju, ya tentu akan ya terus tergerus, akan terbelakang terus. Sedangkan negara maju yang lebih maju lagi akan mendominasi perekonomian di dunia. Nah, jadi inilah beberapa ya dampak yang terjadi dengan adanya perdagangan internasional di dunia. Saudara, sekarang kita melihat dampak perdagangan antar negara di dunia dalam kaitannya dengan konsumsi masyarakat di negara tersebut. Ya, jadi mari kita coba lukiskan apa atau bagaimana dampak perdagangan internasional dalam kaitannya dengan konsumsi masyarakat. Nah, kalau kita melihat ya, beberapa pembahasan kita sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa perdagangan internasional ini dapat meningkatkan produksi. Peningkatan produksi bisa meningkatkan konsumsi, begitu. Nah, sehingga bahwa dengan adanya perdagangan internasional, ya, dapat kita katakan akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat di sebuah negara atau bahkan konsumsi masyarakat di seluruh dunia. Nah, mari kita coba lihat misalnya begini. Sebelum adanya perdagangan antar negara, katakan ada dua negara adalah A dan B, ya. Misalkan di negara A saja kita lihat, ya, konsumsi produk X itu adalah katakan sebesar OX2. Nah, ini kira-kira gambarnya. Ya, jadi sebelum adanya perdagangan, katakan bahwa jumlah produksi di negara A adalah pada titik A, yaitu menghasilkan X sebanyak X2, OX2, dan menghasilkan Y sebesar OY2. Oke, nah ini adalah merupakan kurva PPC atau kurva kemungkinan produksi, ya, possibility production curve. Ya, jadi di sebatas kurva ini menggambarkan tingkat produksi yang memungkinkan dengan sumber daya yang dimiliki, yaitu produk X dan produk Y yang dihasilkan. Nah, berarti bahwa produksinya adalah seperti kurva PPC ini. Ya, jadi outputnya sebesar 0x2 dan 0y2. Ya, dengan asumsi bahwa negara ini belum melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Nah, dengan demikian maka konsumsi di negara tersebut adalah sebesar IC1 atau kurva indiferen yang pertama. Oke. Nah, kalau misalnya negara tersebut kemudian melakukan hubungan dagang dengan negara lain, maka yang akan terjadi adalah peningkatan produksi. Karena apa? Yaitu bahwa negara ini harus spesialisasi pada produk tersebut tertentu, sedangkan negara lain berspesialisasi pada produk yang lain. Itu prinsip yang kita ceritakan di teori perdagangan internasional sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya dia spesialisasi, katakan pada produk Y,
maka dia harus mengurangi produksi X. Kalau sebelumnya memproduksi X sebanyak 0x2, maka dengan dia berdagang dengan negara lain, maka akan menurunkan produk X menjadi 0x1. Oke. Nah, konsekuensinya adalah peningkatan produksi Y dari 0Y2 menjadi 0Y1. Nah, kalau kita tarik garis yang menunjukkan term of trade ya, karena adanya perdagangan internasional, maka tentu ada gambaran dasar tukar antar negara satu dan negara lain yang melakukan hubungan dagang. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, ya, maka term of trade ini dapat kita lukiskan seperti kurva merah ini. Ya, jadi ini gambar term of trade-nya atau dasar tukarnya ketika dia melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Nah, kalau kita membentuk kemudian kurva indifferent curve di kurva TT ini atau term of trade ini, maka kita akan menghasilkan kurva IC2. Pada titik IC2 ini kita proksi ke bawah, ya, kita breakdown, kita akan dapatkan jumlah X yang dikonsumsi adalah sebesar 0x3. Dan jumlah Y yang dikonsumsi adalah 0Y3. Oke, apa konklusi yang bisa kita ambil di sini? Bahwa sebelum adanya perdagangan, jumlah X-nya itu yang dikonsumsi hanya sebesar 0x2. Ya, sedangkan jumlah Y-nya 0Y2. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, maka jumlah X yang dikonsumsi bertambah lebih banyak dari penurunan Y yang dikonsumsi. Nah, artinya bahwa ada peningkatan konsumsi. Ini bisa dilihat dari kurva IC yang semakin ke kanan. Ya, karakteristik IC ini kan mulai dari titik origin, ya, dia cembung ke titik origin. Semakin jauh dari titik origin menunjukkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi. Begitu. Berarti bahwa IC1, ya, kalau kita bandingkan dengan IC2, tingkat konsumsi IC2 lebih tinggi dari IC1. Begitu. Nah, ini karena terjadi atau kondisi yang seperti ini sebagai gambaran dampak adanya perdagangan internasional dengan negara lain, yaitu bisa mendorong tingkat konsumsi karena adanya peningkatan produksi. Lalu kalau kita lihat dampak perdagangan internasional ini pada tingkat produksi, ya, sesungguhnya tadi sudah tergambar pada kurva yang kita lihat sebelumnya, yaitu pada PPC yang sama, ya, dengan adanya perdagangan internasional, maka negara tersebut spesifik atau spesialisasi pada produk tertentu, ya, sehingga dia akan semakin fokus, berarti produksinya semakin tinggi yang menyebabkan tingkat produktivitasnya jauh lebih baik. Nah, kalau kita lihat secara spesifik bagaimana dampak perdagangan terhadap tingkat produksi negara yang melakukan hubungan dagang, yaitu bahwa perdagangan internasional itu dapat meningkatkan produksi baik di negara spesifik yang melakukan hubungan dagang maupun secara global. Nah, seperti apa dampaknya? Mari kita lihat contoh angka hipotesis seperti berikut. Misalnya di tabel 1 ini. Nah, tabel 1 ini menggambarkan kebutuhan tenaga kerja di dua negara untuk memproduksi dua buah produk X dan Y, ya, di mana output yang dihasilkan inilah output per unit produksinya. Begitu. Misalnya di negara A untuk menghasilkan X sebanyak 1 unit, maka membutuhkan tenaga kerja sebanyak 4. Di negara B membutuhkan 6. Nah, kalau mau menghasilkan Y, di negara A butuh 2 tenaga kerja. Di negara B butuh 12 tenaga kerja. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat sepintas,
ya, bahwa negara A ya lebih efisien menghasilkan produk Y dibandingkan di produk X. Sedangkan di negara B bahwa lebih efisien menghasilkan produk X daripada produk Y. Nah, bagaimana cara melihat tingkat efisien tidaknya ini tadi? Adalah dari tingkat harga relatif yang ditawarkan di masing-masing negara. Nah, misalnya di negara A, ya, karena untuk menghasilkan output X adalah butuh tenaga kerja 4, kalau hanya menghasilkan Y butuh hanya 2 tenaga kerja. Berarti perbandingan harga relatif antara X dan Y itu adalah 4:2. Ya. Atau kalau kita sederhanakan 2:1. Ya, jadi kita menghasilkan produk X butuh tenaga kerja sebanyak 2, sedangkan kalau kita menghasilkan produk Y butuh tenaga kerja hanya sebanyak 1. Nah, itu. Sedangkan di negara B, ya, di negara B kalau kita perhatikan bahwa di negara B ini jauh lebih efisien menghasilkan produk X, ya, dibandingkan produk Y. Karena kalau produk X yang dihasilkan, ya, maka jauh lebih efisien, lebih murah. Kita bisa lihat dari harga relatifnya. Misalnya di negara A, harga relatif X terhadap Y itu adalah setengah. Sedangkan harga relatif Y terhadap X adalah 2. Berarti bahwa jauh lebih efisien menghasilkan X dibandingkan dengan Y. Ya, itu di negara B. Sedangkan negara A jauh lebih efisien menghasilkan produk Y dibandingkan dengan produk X. Nah, oleh karena itu maka ya negara A harusnya spesialisasi pada produk Y, karena di negara A lebih efisien, lebih murah menghasilkan produk Y dibandingkan produk X. Dan negara B spesialisasi pada produk X, karena di negara B untuk menghasilkan X lebih murah atau lebih efisien. Nah, oleh karena itu maka kalau kedua negara ini melakukan hubungan dagang atau melakukan perdagangan internasional, maka dampaknya adalah begini. Ya, bahwa kalau di negara A, ya, kita lihat di negara A untuk menghasilkan produk Y maka butuh tenaga kerja 2. Untuk menghasilkan produk X butuh tenaga kerja 4. Jadi karena Y lebih efisien menghasilkan Y daripada X di negara A, maka apabila semua sumber daya itu dikerahkan untuk menghasilkan Y, spesialisasi pada produk Y, maka 4 tenaga kerja ini akan menghasilkan 2 unit Y. Begitu. Ya. Jadi kalau kita mau mengorbankan 1 unit X dengan jumlah tenaga kerja tadi 4 orang, akan mendapatkan Y sebanyak 2 unit. Karena apa? 4 tenaga kerja ini kita kerahkan untuk menghasilkan Y. Karena Y hanya butuh 2 tenaga kerja, kalau tenaga kerjanya ada 4, berarti produknya adalah 2. Begitu. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa perubahan pada produk Y adalah 2 unit positif, ya, sedangkan perubahan pada produk X adalah negatif 1. Ya, jadi kalau kita mau mengorbankan X, kita hanya mengorbankan 1X dengan 4 unit tenaga kerja. Tetapi kalau kita mau menambah Y, pengorbanan kita pada X setara dengan 2 unit Y. Begitu. Itu di negara A. Lalu bagaimana di negara B? Di negara B hampir serupa dengan gambaran di negara A, ya, bahwa di negara B ini, ya, lebih spesifik pada produk X, begitu. Ya, jadi kalau negara B spesifik pada produk X atau spesialisasi pada produk X, maka ketika dia melakukan hubungan dagang dengan negara A, berarti produk Y-nya dia impor dari A, begitu. Dan X-nya dia ekspor ke negara A. Oke. Maka di negara B itu mengorbankan 1 unit X, begitu.
Jadi kalau yang untuk menghasilkan X di negara A tadi kan butuh 6 unit tenaga kerja. Kalau menghasilkan Y butuh kalau menghasilkan X di negara A adalah 4 unit tenaga kerja. Jadi kalau kita bandingkan X dengan Y adalah setengah, Y dengan X adalah 2. Berarti bahwa kalau misalnya pemerintah atau negara B mengimpor produk Y dari negara A, maka tentu Y-nya harus dikorbankan. Begitu. Jadi di negara B pertambahan dari Y adalah negatif 1, namun pertambahan X-nya adalah positif 2. Nah, kalau kita jumlahkan, dapatlah perubahan di dunia. Jadi perubahan pada dunia ini adalah yaitu satu produk Y bertambah secara global atau internasional dan bertambah 1 unit X. Saudara, melihat dampak perdagangan internasional dengan perubahan harga bisa kita lukiskan dengan kurva seperti ini. Misalkan kita pola 2 yang pertama di negara importir dan di negara eksportir. Nah, kalau kita lihat di negara importir artinya yang akan membeli produk, harganya adalah yang terjadi di negara ini adalah harganya setinggi PAE. Inilah harga keseimbangan di pasar di negara importir. Katakan ini negara A, ini negara B. Berarti di negara A harganya adalah PAE. Katakan begitu. Nah, di negara B harganya jauh lebih murah. Kalau di negara A tadi setinggi PAE, maka di negara B setinggi atau sebesar PBE. Nah, di mana PAE ini lebih tinggi daripada PBE. Begitu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya tidak ada hubungan dagang antar negara A dan negara B, maka tentu di negara A harganya tetap tinggi sebesar PAE. Sedangkan di negara B harganya sangat rendah. Kalau di negara A yang dirugikan adalah konsumennya, sedangkan di negara B yang dirugikan adalah produsennya. Oke. Nah, tetapi berbeda kalau misalnya kedua negara ini melakukan hubungan dagang. Yaitu kalau mereka melakukan hubungan dagang, maka akan tercipta pasar global atau pasar dunia. Nah, pasar dunia akan menghasilkan harga keseimbangan dunia, yaitu titik potong antara kurva demand dunia atau world demand curve dan world supply curve. Titik potong ini disebut dengan price of world dan quantity of world atau harga keseimbangan dunia global dan jumlah keseimbangan global. Nah, kalau kita perhatikan harga PW ini lebih rendah dari PAE tetapi lebih tinggi dari PEB. Oke. Nah, berarti bahwa kalau misalnya di negara A harganya lebih tinggi dan di negara B lebih rendah, kedua negara ini kemudian melakukan hubungan dagang, berarti negara B menjadi negara eksportir karena harganya lebih murah, dan negara A menjadi negara importir karena harga di negaranya lebih tinggi. Nah, ketika terjadi proses impor ekspor di kedua negara, maka di negara A ini akan menurun harganya. Dari PAE akan menurun menjadi PW karena supply-nya bertambah. Jadi kalau sebelumnya supply-nya sebesar QAE, dengan adanya impor maka supply itu akan bertambah. Jadi akan menurunkan harga di negara importir menjadi PW. Jadi harganya turun dari PAE ke PW. Nah, sebaliknya di negara eksportir, kalau dia mengekspor sebagian produksinya ke negara A,
berarti supply-nya akan berkurang. Kalau sebelumnya supply-nya adalah sebesar QBE, dengan adanya ekspor, maka akan menurunkan supply di negara eksportir. Ya, karena sebagian diekspor ke negara B. Nah, penurunan jumlah supply di negara B ini akan mendorong peningkatan harga dari PBE menjadi PW di negara B. Ya, pada titik tertentu kemudian harga di masing-masing negara ini akan sama, yaitu sebesar harga yang berlaku di dunia. Ya, jadi apa kesimpulannya? Bahwa dengan adanya perdagangan internasional, ya, akan mendorong proses penyamaan harga, baik harga input ya di pasar faktor produksi maupun harga output ya atau harga di pasar output. Saudara, dengan kita mengetahui dampak perdagangan terhadap konsumsi, produksi, dan perubahan harga di setiap negara yang melakukan hubungan dagang. Nah, pada sesi terakhir ini kita akan melihat dampak perdagangan terhadap pertumbuhan secara overall atau secara keseluruhan. Nah, cara kita menggambarkannya adalah kita mengamati sifat permintaan yang dihadapi oleh negara atau sifat permintaan produk ekspornya. Ya, jadi kalau misalnya permintaan produk ekspornya di luar negeri bersifat inelastis, maka dampak yang akan terjadi di negara eksportir adalah bahwa pertumbuhan yang terjadi tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ya. Karena apa? Karena kalau sifatnya inelastis di luar negeri atau harga atau permintaan produk ekspor itu bersifat inelastis, artinya bahwa perubahan harga akan menyebabkan perubahan permintaan yang sedikit. Itu yang sifatnya inelastis. Ya, jadi kalau harganya berubah sedikit, ya, maka permintaannya akan berubah banyak. Oke. Nah, berarti bahwa kalau misalnya perubahan permintaan itu sedikit, ya akan atau perubahan permintaan itu atau penawarannya sangat banyak, itu bisa mempengaruhi harga yang menurun. Ya, jadi ringkasnya permintaan ekspor yang bersifat inelastis ketika produksi ditambah, artinya ekspor terus digenjot, maka harganya di luar negeri akan menurun, sehingga peningkatan produksi atau peningkatan kuantiti ekspor tidak memberikan pengaruh pada peningkatan nilai ekspornya. Ya, nah, seperti apa gambarannya? Kita lihat misalnya ini adalah PPC sebelum adanya perdagangan, ya, adalah sebesar PPC 1. Ya, jadi dari gambar PPC 1 ini, ya, kalau misalnya kita lukiskan nilai indifferent curve-nya, kita proksi ke atas, ya, adalah sebesar IC1. Ya, kita proksi dari gambar TT-nya ini atau time of trade-nya, nilai dasarnya atau nilai dasar tukarnya. Oke, nah apabila negara tersebut kemudian melakukan hubungan dagang dengan negara lain, ya, mana produk yang diekspor itu bersifat inelastis, maka kalau negara ini menggenjot produksinya atau menggenjot ekspornya ke luar negeri, yaitu digambarkan oleh gambar PPC-nya atau kurva kemungkinan produksinya bergeser ke arah kanan, ya, dari PPC 1 ke PPC 2 menunjukkan produksi yang semakin bertambah. Ya, produksi bertambah ini karena penambahan faktor-faktor produksi bisa jadi, ya, atau penggunaan pertambahan input lainnya
sehingga PVC-nya bertambah bergeser ke kanan. Nah, jadi kalau PVC yang bergeser ke kanan, kalau kita proxy lagi atau kita breakdown lagi titiknya seperti titik 2, ya, kita proxy berapakah nilai IC2-nya? Nah, adalah sebesar IC2. Oke, nah, meskipun terjadi peningkatan produksi secara kuantiti, namun karena produk ekspor itu bersifat inelastis, peningkatan supply-nya menyebabkan harga yang menurun. Nah, itu menunjukkan bahwa nilai dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekspor itu bukannya malah meningkat, malah menurun, atau bisa jadi tidak mendatangkan kesejahteraan yang lebih baik. Nah, ini digambarkan oleh kurva IC-nya yang menurun dari IC1 ke sebelah kiri, IC2. Sifat IC ini kan seperti yang saya lukiskan tadi, bahwa semakin menjauh dari titik origin, titik 0, menunjukkan nilai konsumsi yang lebih tinggi atau indifferent yang lebih tinggi. Berarti kalau dia semakin ke titik origin, nilai dari indifferent curve-nya semakin lebih kecil. Berarti kurva IC2 ini lebih kecil dari IC1. Nah, kondisi yang seperti ini disebut dengan pertumbuhan yang membuat lebih miskin. Begitu. Ya, jadi pertumbuhan ada secara kuantiti. Ya, dengan adanya perdagangan akan mendorong produksi. Tetapi produksi yang meningkat tidak malah menambah kesejahteraan, yang terjadi malah menurunkan kesejahteraan. Itu disebut juga dengan immiscerizing growth. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan terjadinya immiscerizing growth ini? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kenapa immiscerizing growth ini bisa terjadi, atau pertumbuhan yang memiskinkan malah. Ya, kebalikan dari growth yang realita kita lihat atau yang kita pahami adalah peningkatan produksi, peningkatan kesejahteraan. Tetapi dengan adanya perdagangan internasional atau maksud dari immiscerizing growth ini, ya kebalikannya. Nah, kenapa bisa terjadi? Yang pertama adalah karena pertumbuhan itu lebih cenderung timpang ke sektor ekspor. Ya, jadi yang lebih digenjot itu adalah komoditi yang diekspor ke luar negeri. Jadi produksi di dalam negeri ditambah, tetapi yang ditambah lebih ke arah produk yang diekspor. Padahal produk yang diekspor itu sifatnya inelastis. Ya, jadi kalau kita genjot ekspor ke luar negeri akan menyebabkan harga malah semakin turun. Ya, kira-kira begitu. Yang kedua, permintaan luar negeri produk ekspornya adalah inelastis, sehingga penawaran produk ekspor akan menyebabkan penurunan harga. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, ya, karena sifat inelastisnya ini tadi, ketika kita tambah jumlah ekspor ke luar negeri, artinya supply di pasar global semakin bertambah, yang terjadi adalah penurunan harga. Nah, penurunan harga tentu berdampak kepada revenue, karena revenue adalah harga kali quantity. Kalau quantity bertambah tetapi revenue berkurang, tentu total revenue juga menurun. Yang ketiga, ya, penyebab dari immiscerizing growth ini adalah peningkatan jumlah produksi yang tidak mampu mengimbangi penurunan pendapatan karena turunannya harga. Ya, jadi inilah 3 faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan negara yang memiskinkan. Nah, dengan demikian maka pembahasan kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, ya, melalui perdagangan internasional dapat mendorong tingkat konsumsi, yaitu peningkatan konsumsi negara yang melakukan hubungan dagang. Yang kedua, dengan adanya perdagangan internasional bisa mendorong produksi. Dan yang ketiga adalah dengan adanya perdagangan internasional bisa menurunkan harga, baik di harga
baik atau menyeimbangkan harga baik di pasar input maupun di pasar output. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional akan menyebabkan pertumbuhan yang memiskinkan apabila kurva permintaan di luar negeri itu bersifat inelastis. Tentu kebalikannya kalau misalnya kurva permintaan di luar negeri sifatnya adalah elastis. Jadi kira-kira seperti itu kesimpulan kita melihat hubungan perdagangan internasional dengan pertumbuhan ekonomi. Dan demikian materi kita sampai di sini, semoga bermanfaat.